Balada Habib Rizik Syihab. Semua kita tahu siapa Habib Rizik Syihab. Meskipun tidak semua orang tahu, yang lebih banyak lagi selain beliau itu ketua FPI yang baru pulang dari Arab Saudi dan yang langsung berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak baik, kotor dan menyalahkan sana-sini. Video ini akan menyampaikan informasi tentang Habib Rizik Syihab dan prediksi saya seperti apa kemungkinannya yang akan dialami oleh Habib Rizik Syihab ke depannya. Habib Rizik Syihab adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Nama lengkap dan gelar Habib Rizik Syihab adalah Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, LC, MA, DPM, SS. Adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin organisasi Front Pembela Islam. Lahir pada 24 Agustus 1965 di Petamburan, Jakarta. Istrinya hanya satu, bernama Syarifah Fadlun bin Yahya. Rizik menikah pada tanggal 11 September 1987. Mempunyai seorang anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nama ayah Rizik Habib Hussein Syihab. Nama ibu Syarifah Sidah Alatas. Ayah Rizik meninggal dunia ketika Rizik masih berusia 11 bulan, tepatnya pada tahun 1966. Sejak kepergian sang ayah, Rizik dirawat dan diasuh oleh ibunya, mendidik dan membesarkan anaknya sebagai orang tua tunggal. Ibunya mencari nafkah dengan menjadi penjahit pakaian dan perias pengantin. Meski tidak masuk pesantren, pemahaman Rizik soal agama sangat menonjol dibanding teman-temannya saat itu. Rizik lulus sekolah dasar tahun 1975 dari SDN 1 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizik melanjutkan sekolah ke SMP 40 Pejompongan, Jakarta Pusat. Akan tetapi lantaran jarak rumahnya ke sekolah tersebut cukup jauh, ia pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, yakni SMP Kristen Bethel Petamburan, dan lulus pada tahun 1979. Selepas SMP, Habib Rizik melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Gambir, Jakarta. Namun kemudian pindah ke SMA Islamic Village Tangerang dan lulus dari sekolah tersebut tahun 1982. Setahun kemudian Rizik belajar bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, disingkat LIPIA. Setahun di LIPIA, Rizik mendapat beasiswa dari organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk melanjutkan kuliah di Arab Saudi pada program sarjana jurusan studi agama Islam, bidang studi fikih dan usul fikih di King Saud University yang ditempuh Rizik selama 4 tahun. Rizik lulus pada tahun 1990 dengan predikat cum laude. Sebelum kembali ke tanah air pada tahun 1992, Rizik Syihab bekerja sebagai guru sekolah menengah atas selama sekitar 1 tahun di Arab Saudi. Pulang ke tanah air, berbekal ilmu yang dimiliki, Rizik mengabdi ke masyarakat menjadi penceramah dan pengajar ngaji di majelis taklim dan masjid. Ia juga aktif dalam organisasi Islam untuk kalangan Arab Indonesia, Jamiat Khair, sebagai anggota. Di organisasi ini pula kemudian Rizik diangkat menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah sampai tahun 1996. Soal organisasi, Rizik selain menjadi anggota Jamiat Khair, juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di BPRS At-Taqwa, Tangerang. Rizik Syihab juga menjadi ketua sejumlah majelis taklim di Jakarta, Bogor, Tangerang, serta Bekasi, dan juga menjadi Presiden Direktur Markas Syariah. Setelah menamatkan program sarjananya, Rizik Syihab mengambil program pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia 1 tahun lamanya, dan terpaksa pulang ke Indonesia sebelum tamat lantaran terbentur masalah biaya. Beberapa tahun kemudian Rizik melanjutkan pendidikan masternya, namun bukan meneruskan di Universitas Islam Internasional Malaysia, melainkan di Universitas Malaya.
Rizik Syihab menamatkan program masternya tersebut pada tahun 2008 dan meraih gelar Master of Art setelah merampungkan tesisnya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Seiring perjalanan dakwah dan problematikanya, Rizik dan beberapa habib dan ulama mendirikan organisasi Front Pembela Islam FPI. Organisasi ini untuk pertama kalinya dicetuskan di kediamannya di Petamburan, Jakarta dan dideklarasikan di Pondok Pesantren Ciputat, Tangerang pada tanggal 17 Agustus 1998. Ormas Islam yang bermarkas pusat di Jakarta ini memiliki beberapa kelompok internal yang disebut sebagai sayap juang. FPI juga membentuk kelompok internal yang disebut Laskar Pembela Islam. Laskar Pembela Islam adalah kelompok paramiliter yang kerap diturunkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penertiban terhadap aktivitas-aktivitas yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam dan cenderung mengarah ke perbuatan maksiat. Aksi ini biasanya gencar dilakukan pada masa bulan puasa Ramadan. Organisasi bentukan Habib Rizik FPI itu memiliki visi dan misi menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan pengamalan jihad. Sejak didirikannya FPI, nama Habib Rizik dikenal luas sebagai pendiri, ketua umum sekaligus imam besar. Sepak terjang Habib Rizik bersama FPI seringkali menuai polemik. Berbagai pro dan kontra di antara masyarakat selalu bersaut-sautan. Pembawaan Habib Rizik yang sangat berani sering menyeretnya ke ranah hukum. Beberapa kali ia berurusan dengan kepolisian. Ia bahkan berani tampil terdepan saat terjadi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ia bersama habaib, alim ulama, asatidz, dan ribuan umat Islam melakukan demo di depan Istana Presiden pada 4 November 2016 yang menuntut penetapan hukum dan penahanan bagi Ahok. Habib Rizik Syihab menjadi sosok yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia karena keterlibatannya di dunia dakwah dan sepak terjangnya dalam gerakan-gerakan dan demonstrasi yang terkait isu-isu nasional yang selalu bersinggungan dengan politik. Sebelum lanjut, mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Ada prajurit TNI, waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep di Borgol, di penjara. Baik, katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar.
Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta anak ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses. Betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Tadi adalah video yang lumayan anyar dari perilaku Rizik Syihab yang semakin tak keruan sebagai imam besar dan Habib yang katanya membela Islam. Apakah itu tidak justru menghancur leburkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin? Sangat disayangkan sekali seseorang yang berpendidikan master agama, tapi dalam praktek spiritualnya menurut saya justru terbalik 180 derajat. Memusuhi pemerintah, TNI, Polri, tidak bisa dikritik dan tidak mampu menerima kritikan dengan cara membalas kritikan dengan kata-kata kotor. Baliho-baliho Habib Rizik Syihab yang bertebaran di Petamburan yang berkontribusi dalam membenarkan semua tindakan-tindakan Habib Rizik Syihab selama ini telah diturunkan oleh TNI atas perintah Pangdam Jaya, sehingga dengan demikian tindakan tersebut dapat menciutkan nyali FPI untuk terus membuat kekacauan di negeri ini, karena Pangdam Jaya sudah mengultimatum FPI. Apabila FPI macam-macam dan membuat kekacauan, maka TNI dan juga beserta Polri tidak segan-segan untuk menindaknya dengan tegas. Kabar terakhir mengatakan Rizik sakit dan sangat mungkin terkena COVID-19 karena orang-orang dalam kerumunan pada acara hajatan yang dilaksanakannya, yaitu acara pernikahan anaknya dan perayaan Maulid Nabi, lumayan banyak yang terpapar COVID. Jika benar Habib Rizik Syihab terpapar COVID dan kondisi fisik Habib tidak cukup kuat, bisa berbahaya. Perjalanan hidupnya bisa berakhir. Jika yang demikian itu terjadi, maka perjalanan hidupnya akan diingat oleh masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai pelajaran bagi setiap orang yang peka akan arti dan tujuan hidup ini, bahwa hidup ini hendaknya jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bijaksana. Janganlah hidup ini diisi dengan hal-hal yang menyakitkan orang lain, memusuhi orang lain, memusuhi negara, memusuhi TNI, memusuhi Polri, dan sebagainya. Merasa paling benar sendiri, tidak ada toleransi, tidak mau tabayun, dengan mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan Tuhan. Bukankah Tuhan itu milik semua orang, bukan milik satu orang atau satu golongan saja, melainkan milik
banyak kaum. Hendaknya hidup ini diisi dengan hal-hal yang baik, yang berguna buat sesama dan berguna buat alam semesta, yaitu rahmatan lil alamin. Apapun alasannya, tidak ada perbuatan jahat yang dapat mengantarkan seseorang ke surga, dan sebaliknya tidak ada perbuatan baik yang dapat mencelakakan seseorang masuk neraka. Mengoreksi pihak lain itu hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang bijaksana, yang santun, bukan dengan cara-cara kekerasan, keluar-keluar, teriak-teriak, dan sebagainya. Meskipun itu kebenaran, kalau disampaikan dengan cara-cara kekerasan, bagaimana mungkin bisa diterima? Justru bisa merusak kebenaran itu sendiri. Apalagi jika yang disampaikan itu bukan kebenaran, maka akan lebih parah lagi. Setiap orang itu mempunyai pendapat dan keyakinan masing-masing. Janganlah mendikte orang lain. Semua mempunyai hak yang sama. Semua sudah ada aturannya. Ada aturan hukum yang berlaku. Ada aturan tata negara yang berlaku. Gunakanlah itu dengan baik dan dengan smart, yang berpedoman pada kebaikan, pada cara-cara yang baik. Bagaimana bisa revolusi akhlak yang dicanangkan itu bisa dilakukan oleh Habib Rizik Syihab jika akhlak sendiri tidak baik? Lalu revolusi akhlak yang seperti apakah gerangan yang dimaksudkan oleh Habib Rizik Syihab? Ya, revolusi akhlak yang digagas oleh Habib Rizik Syihab itu dapat membuat kita semua tertawa terbahak-bahak, yang sangat menggelikan jika inisiatornya saja brutal. Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau tidak setuju dengan kebijakan suatu organisasi itu bisa dilakukan dengan cara tabayun, dan kalau perlu acaranya disiarkan melalui media sosial secara live supaya banyak saksinya, supaya bisa dimanfaatkan sebagai sajian pengajaran bagi masyarakat luas, seperti halnya acara ILC di TV One setiap Selasa malam, supaya masyarakat bisa menilai mana dan siapa yang benar, mana yang baik, dan mana atau siapa yang salah, yang kurang baik. Berita terakhir yang tersiar, persoalan Habib Rizik Syihab itu akan ditindaklanjuti secara hukum oleh pemerintah karena ulahnya yang brutal, yang melanggar tata krama dan melanggar aturan-aturan hukum. Habib Rizik Syihab tidak kapok-kapoknya berurusan dengan hukum. Sebagai imam besar dan tokoh agama, Habib Rizik Syihab tidak menunjukkan perilaku yang baik, yang layak digunakan sebagai panutan yang baik. Habib Rizik Syihab memusuhi TNI, memusuhi Polri, memusuhi tokoh-tokoh Islam yang tidak sejalan, termasuk memusuhi sesama Muslim yang justru jumlahnya lebih banyak dibanding para pengikutnya yang biasa disebut sebagai kelompok Islam garis keras, yang berseberangan dengan pemerintah dengan menempuh cara-cara yang tidak terpuji, tidak sudi memanfaatkan cara-cara resmi yang sudah disediakan, tidak mau tabayun. Menurut saya, Habib Rizik Syihab itu mabuk agama, tokoh agama yang keblinger atau salah jalan, menjadi panutan orang-orang yang keblinger juga, bukan panutan pemeluk agama yang baik. Kalau dulu FPI yang dipimpinnya itu suka menggerebek tempat-tempat maksiat, menertibkan aktivitas-aktivitas yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam, masih bisa dibenarkan karena yang berwenang karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau mengobrak-abrik warung-warung makan di bulan Ramadan, itu yang tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan cara-cara yang baik, bukan dengan mengobrak-abrik. Itu yang tidak dibenarkan. Puasa kan berlatih mengendalikan hawa nafsu, bukan melampiaskan hawa nafsu. Sebenarnya sih, semakin besar godaan, itu semakin baik jika mampu melewatinya. Prediksi saya, perjuangan Habib Rizik Syihab dan para pengikutnya itu sebentar lagi akan berakhir, karena Habib Rizik Syihab banyak melakukan pelanggaran hukum dan dipenjara. FPI dibubarkan. Sebab Habib Rizik Syihab dan para pengikutnya selama ini dalam merealisasikan perjuangannya tidak menempuh cara-cara yang baik, melainkan menempuh cara-cara brutal. Prediksi ini bisa saja tidak akan terjadi kalau negara masih bisa bersabar.
masih mau memberi kesempatan buat Habib Rizik Syihab untuk berjanji dan mampu memperbaiki perilaku, sekaligus mampu memperbaiki perilaku para pengikutnya. Perjalanan hidup Habib Rizik Syihab ini bisa digunakan sebagai perbandingan, sebagai cermin buat kita semua. Apakah yang kita lakukan selama ini, yang kita lakukan dalam hidup ini, sudah benar atau belum? Harapan saya sih, jangan sampai ada cerita yang berjudul Balada Habib Rizik Syihab. Demikianlah video ini yang dapat dikatakan sebagai contoh dari praktek, contoh penerjemahan atau penerapan spiritual yang salah dari seorang Habib dan imam besar bernama Habib Rizik Syihab yang saya beri judul Balada Habib Rizik Syihab. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, silakan diabaikan saja dan lupakan. Uraian ini merupakan pendapat pribadi yang tidak harus diamini. Oke, sampai bertemu kembali di channel ini di video saya yang lain. Wassalam.